Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nikita Rusmini dengan NIM P071340199091. Berikut adalah pemaparan presentasi dari usulan penelitian saya dengan judul Gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Bab 1. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pada penyakit DM yang disebut sebagai silent killer. Hal ini dikarenakan penyakit DM pada awalnya sering tidak disadari. Ketika disadari telah terjadi komplikasi. Berdasarkan data dari IDF International Diabetes Federation menyatakan bahwa prevalensi penyakit diabetes sebesar 1,9%. Dari data tersebut membuat DM sebagai penyebab kematian yang menduduki peringkat ke-7 di dunia. Menurut laporan dari Rikesdas 2018, prevalensi penderita DM berdasarkan diagnosis dokter pada usia lebih besar dari 15 tahun sebesar 2%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi penderita diabetes mellitus pada usia 15 tahun pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,5%. Usia 15-17 tahun termasuk ke dalam remaja tengah. Bertambahnya usia mengakibatkan semakin tinggi resiko untuk mengalami diabetes mellitus. Selain usia, jenis kelamin juga memiliki pengaruh pada perempuan, di mana perempuan lebih banyak menderita DM dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data Rikesdas 2018, proporsi DM pada perempuan cenderung lebih tinggi, sekitar 1,8% perempuan dan 1,2% untuk laki-laki. Untuk dapat menyaring atau men-screening penderita diabetes mellitus dapat dilakukan dengan pemeriksaan glukosa sewaktu. Glukosa darah sewaktu adalah kadar glukosa darah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus puasa karbohidrat terlebih dahulu atau mempertimbangkan asupan makanan terakhir. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa sewaktu pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Adapun tujuan pada penelitian ini, yang pertama tujuan umum. Penelitian ini adalah untuk menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan usia remaja. Yang kedua, mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada remaja berdasarkan tingkat pengetahuan di SMA Negeri 1 Dawan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca dalam bidang kimia klinik mengenai gambaran kadar glukosa darah pada remaja berdasarkan karakteristik umur dan jenis kelamin. Yang kedua, terdapat manfaat praktis. Yang pertama, bagi masyarakat. Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk masyarakat mengenai pemeriksaan kadar glukosa darah pada remaja, serta untuk menghindari diabetes mellitus. Yang kedua, bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mahasiswa ke depannya, sehingga dapat menjadi referensi. Bab 2. Gula darah yang terbuat dari karbohidrat yang diabsorpsi dari makanan dengan menyimpan di hati dan di otot rangka dalam bentuk glikogen dapat disebut dengan glukosa darah. Kelebihan glukosa dalam tubuh akan diubah menjadi glukagon atau trigliserida. Selanjutnya adalah kadar glukosa. Jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah disebut dengan kadar gula darah. Dalam membantu menegakkan diagnosis dari penderita diabetes mellitus dapat digunakan kadar gula darah. Metabolisme glukosa. Proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan metabolisme. Proses oksidasi glukosa secara menyeluruh berlangsung dalam dua tahapan, yaitu anaerob dan aerobik. Pada anaerob, glukosa dipecah menjadi asam fosfat, sedangkan aerobik terjadi proses mengoksidasi asam fosfat menjadi air dan CO2 serta energi. Adapun gangguan metabolisme glukosa, yang pertama ada hiperglikemia, yang kedua ada hipoglikemia, yang ketiga ada diabetes mellitus. Berikutnya adalah jenis-jenis pemeriksaan glukosa.
Yang pertama adalah glukosa sewaktu, yang kedua adalah glukosa puasa, yang ketiga adalah pemeriksaan glukosa 2 jam postprandial, yang terakhir adalah tes toleransi glukosa oral. Berikutnya adalah metode pemisahan glukosa, ada POCT, spektrofotometri, dan metode kimia. Berikutnya adalah diabetes. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik menahun yang disebabkan oleh pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi diabetes. Ada usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, IMT, aktivitas fisik, penggunaan obat, pola hidup, dan pengetahuan. Adapun manifestasi klinisnya yaitu ada poliuria, polidipsia, penurunan berat badan, malaise, polifagia, kesemutan, lemas, mata kabur, dan hiperglikemia. Berikut adalah patofisiologinya. Glukosa secara normal bersirkulasi dalam jumlah tertentu dalam darah dan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sel dan jaringan. Glukosa dibentuk di hati dari makanan yang dikonsumsi. Ketika organ pankreas tidak mampu melakukan sintetis dan mensekresikan insulin dalam kuantitas dan atau kualitas yang cukup, bahkan kadang-kadang tidak ada sekresi insulin sama sekali. Selanjutnya, hubungan umur dan jenis kelamin terhadap DM. Yang pertama, hubungan umur dengan diabetes mellitus. Kenaikan glukosa memiliki kaitan erat dengan usia. Bertambahnya usia mengakibatkan semakin tinggi resiko untuk mengalami DM. Yang kedua, hubungan jenis kelamin dengan DM. DM lebih berisiko terjadi pada perempuan. Hal ini disebabkan wanita memiliki peluang untuk terjadi peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Perempuan juga memiliki resiko akan terjadinya DM karena perubahan hormon yang terjadi saat menstruasi. Selanjutnya adalah remaja. Remaja dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal 11-14 tahun, masa remaja tengah 15-17 tahun, masa remaja akhir 18-21 tahun. Selanjutnya ada bab 3. Yang pertama ada kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep di samping, pemeriksaan glukosa sewaktu dapat dilakukan dengan metode POCT. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu pada remaja dapat men-screening terjadinya berbagai penyakit karena ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Sehingga dari pemeriksaan tersebut dapat mengindikasi terjadinya penyakit seperti DM dan hiperglikemia. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah kadar glukosa darah pada remaja berdasarkan karakteristik umur dan jenis kelamin. Untuk definisi operasional dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah bab 4. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk alur penelitian dapat dilihat pada slide. Berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 1 Dawan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk waktunya, penelitian ini dilakukan dari Januari sampai Juni 2022. Selanjutnya adalah populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah remaja di SMA Negeri 1 Dawan yang berjumlah 576 siswa. Unit analisa dalam penelitian ini adalah pemeriksaan glukosa darah sewaktu pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Agar sampel tidak mengalami penyimpangan dari populasi, sehingga ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Kriteria inklusi yaitu siswa dengan umur 15-17 tahun, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan mengalami gejala atau perawatan COVID-19, bersedia menjadi responden, bersedia mengisi kuesioner. Untuk kriteria eksklusi, sedang melakukan program diet, sedang dalam penggunaan obat yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Besar sampel penelitian ini adalah 40 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, di mana setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan sampel. Pengambilan sampel nantinya dari 40 sampel yang akan diteliti dibagi menjadi 20 sampel untuk laki-laki dan 20 sampel untuk perempuan, sehingga didapatkan sampel yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan data primer, yaitu kadar glukosa darah sewaktu,
dan data sekunder, yaitu jumlah siswa SMA Negeri 1 Dawan. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan pemeriksaan kadar glukosa sewaktu dengan didampingi Puskesmas Wilayah Kerja di SMA Negeri 1 Dawan, yaitu Puskesmas Dawan 2. Berikutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah alat tulis, lembar kuesioner, alat dokumentasi, laptop untuk pembuatan laporan. Berikutnya adalah alat bahan. Seperti yang tertera di slide, ada kapas, lancet, strip glukosa, glukometer, handscoon, masker, darah kapiler, dan alkohol swab. Pada prosedur kerja, yang pertama dilakukan pengambilan data responden dengan memberikan informan consent sebelum pengambilan darah kapiler. Kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner, selanjutnya menjelaskan prosedur dan dampak dari pengambilan darah kapiler. Pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama dilakukan pemilihan tempat penusukan, dipilih pada jari tangan ketiga, 4, dan 5. Kemudian lakukan pemijatan ringan pada ujung jari yang akan ditusuk. Kemudian bersihkan tempat yang akan ditusuk dengan alkohol 70%. Gunakan lancet untuk melakukan penusukan serta lakukan pengaturan kedalaman penusukan. Selanjutnya lakukan penusukan dengan lancet. Tetesan darah pertama dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas. Tetesan darah kedua digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian teteskan darah pada ujung strip. Ketika pemeriksaan telah selesai dilakukan, bersihkan darah pada ujung jari menggunakan kapas kering. Selanjutnya, lakukan pembacaan hasil dan pencatatan. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Data hasil pemeriksaan glukosa dan kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian dilakukan pengolahan melalui SPSS. Selanjutnya, analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif analitik, ditentukan persentase tertinggi dan normal nilai dari kadar glukosa yang menunjukkan terjadinya indikasi DM. Selanjutnya adalah etika penelitian. Berdasarkan pendekatan deontologi, etika penelitian memiliki 4 prinsip dalam penelitian kesehatan. Dengan pendekatan deontologi, prinsip dari etika penelitian dapat diterapkan dalam segala aspek proses penelitian, sehingga menghasilkan kerangka kerja umum dan universal yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penelitian. Baik, sekian video presentasi saya kali ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman.